Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada laptop Lenovo Slim 7 ya, Lenovo Yoga Slim 7. Kita akan membongkarnya dan mengganti keyboard. Di sini ada beberapa tombol yang nggak bisa ya. Langsung aja kita lepaskan baut-bautnya. Setelah itu kita buka casing belakang. Kita congkel dengan menggunakan opener ini. Kita angkat pelan-pelan. Paling utama kita lepas baterai ya. Soket baterai kita lepas, dan sudah pasti ini baterainya juga kita angkat dari posisinya ini. Kemudian ini adalah keyboard yang baru ya. Jadi sebelum kita bongkar total, sebelum kita ganti keyboardnya, terlebih dahulu kita tes untuk keyboard yang baru ini, keyboard yang akan kita pasang nanti. Takutnya kalau kita nggak tes terlebih dahulu, ada tombol yang nggak berfungsi, jadi nanti akan kerja 2 kali ya. Soalnya ini kalau udah terpasang itu untuk membongkarnya juga lumayan susah, ribet juga, jadi perlu membongkar motherboardnya ini. Kita pasang terlebih dahulu ke soket keyboardnya, lalu nanti kita akan mengecek satu persatu untuk tombol keyboard yang baru ini. Di posisi seperti ini harus hati-hati ya, jangan sampai menempel ya. Maksudnya menempel, ada besi yang menempel ke motherboard, takutnya nanti konslet ke motherboardnya. Ini kita tes satu persatu dulu. Dan jika keyboard yang baru sudah normal semua ya, kita tes satu persatu tombolnya berfungsi. Selanjutnya kita matikan lagi laptopnya. Kita tunggu sampai benar-benar mati. Ya, ini udah mati ya. Kita cabut. Kemudian kita lepas kabel keyboardnya ini, kabel fleksibelnya, dan lanjut kita lakukan pembongkarannya. Di sini kita akan membongkar semuanya. Kita akan melepaskan baut-bautnya dan fleksibel, semuanya kita lepas. Di sini ada antena wifi, kita lepas. Dan di sini juga ada fleksibel yang mengarah ke LCD ya, entah dia buat LCD atau touchscreen-nya. Kita lepas pelan-pelan. Dan yang sebelah kiri ini juga ada kabel juga, dia juga mengarah ke LCD. Ini kita lepas juga. Untuk melepasnya hati-hati ya, jangan sampai kabelnya ketarik atau kejepit gitu. Takutnya nanti kalau kejepit nanti bermasalah ke bagian layarnya.
Kemudian kita lepaskan baut engsel ya. Di sini ada 2 buah baut di engsel yang kiri, dan di engsel yang kanan ini ada juga 2 buah baut. Ini kita lepas semua. Lanjut kita angkat pelan-pelan LCD-nya. Ya, ini udah lepas ya. Ini untuk LCD-nya kita amankan terlebih dahulu. Kemudian kita lepaskan baut yang ada di port Type C. Di sini dia ada bracketnya juga ya. Untuk Type C-nya ini ada bracket dan ada baut juga. Itu kita lepaskan semua bautnya. Kemudian baut fan, ini baut fan kita lepas. Nanti kita juga akan pembersihan fan dan pergantian thermal pastanya ya. Dan usernya sendiri ini juga mengeluhkan mengeluhkan touchpad yang klik kanan maupun klik kirinya itu tidak berfungsi. Cuman kalau untuk fungsi tap atau gesturnya itu dia bisa. Jadi klik kanan klik kirinya itu dia nggak bisa ditekan kayak gitu. Bisa ditekan tapi nggak muncul fitur klik kanannya, itu dia nggak muncul, nggak bisa dipakai. Nanti kita akan servis juga touchpadnya. Nanti kita bongkar. Dan ini fan-nya juga kita lepas semua ya. Ini fan kanan kiri kita lepas. Dan untuk fleksibel kita lepas semua. Sekarang kita lepasin dulu untuk SSD-nya, karena SSD ini menutupin fleksibel ya. Ini ada isolasi. Ini kita lepas. Hati-hati untuk melepasnya biar enggak ikut terangkat soketnya. Nah, ini udah terlepas. Dan soket touchpad ini juga kita lepas ya. Sekarang sebentar, kita lepas satu lagi baut. Hati-hati untuk mengangkatnya, biasanya dia masih nempel sama casingnya ini. Ini untuk speaker, soket speaker kita lepas ya. Kita angkat juga. Ini jangan sampai, ngangkatnya pelan-pelan ya, jangan sampai ketekuk, takutnya motherboardnya nanti nggak bisa nyala, bermasalah. Ya, ini udah terangkat. Kemudian yang chillboard ini yang sebelah kanan ini kita lepas juga. Jadi ini kita akan lepas semuanya ya, fleksibel segala macam kita lepas semua, karena nanti kita akan melepas keyboard. Jadi kalau mau ganti keyboard itu emang PR paling panjang. Jadi semuanya dilepas. Ini fleksibel touchpad kita lepas. Dan ini ada penutupnya, ini juga kita lepasnya. Karena kita akan melepas touchpadnya juga.
kita lepas satu persatu. Enggak usah, nanti buang aja, enggak terlalu berguna. Kita tarik pelan-pelan ya. Kemudian kita lepaskan baut touchpad. Ini ada beberapa baut yang harus dilepas. Tinggalan satu. Diangkat terus tarik ya, pelan-pelan nariknya. Kita cek nanti aja ya, yang penting kita lepas ini dulu baru nanti kita cek touchpadnya. Kemudian ini untuk speaker ini kita lepas aja biar nggak ganggu. Kabelnya lumayan tipis ya, kecil dia kabelnya. Jadi ini untuk bracketnya ini lumayan tipis, jangan sampai ngelukain tangan ya. Kalau mau ngebongkar usahakan hati-hati, benar-benar hati-hati, karena plat yang ini dia lumayan tipis. Kita perlu pencongkelnya ya, di sela-selanya ini kita angkat perlahan, karena agak susah. Perlu diganjel nantinya. Kalau baru mau buka memang agak susah, cuman nanti kalau penguncinya udah mulai lepas tinggal disodok-sodok pakai opener ini atau memang pakai obeng min, itu nanti bisa terbuka gitu. Pelan-pelan untuk ngebukanya, jangan sampai bengkok ya, karena ini tipis, biar nanti masangnya lagi nggak susah gitu. Lumayan tipis, hati-hati jangan sampai ngelukain tangan ya, ngelukain jari. Kita sodok di antara keyboard dan plat atau bracket ya, ini intinya pokoknya itu deh, pelan-pelan untuk nyondoknya ini. Teman-teman bisa menggunakan obeng min yang panjang ya, jadi lebih gampang. Cari obeng minnya dulu ya. Jadi obeng min yang kayak gini yang dia panjang, jadi untuk menusuk ke dalamnya itu dia gampang gitu. Biar penguncinya ini dia lepas, terbuka. Kita congkel, kita puter-puter aja itunya, obengnya, tapi pelan-pelan, jangan sampai penyok. Tinggal di ini bagian pojok, agak melihat. Agak susah, ada yang ganjel nih. Ya ini udah terangkat ya. Ini lumayan tipis ya dia. Kalau sampai kalau bengkok nanti juga susah masang. Jadi usahain tetap
lurus. Kalau ada bengkok dikit ya kita lurusin lagi. Kemudian ini untuk keyboardnya ini sama juga, ini kita congkel juga ya. Ini ya, di setiap titiknya juga ada pengunci. Cuman kalau kita congkel juga gampang. Kalau udah terbuka seperti ini gampang untuk menariknya. Kita angkat aja. Ya, udah terlepas. Ini ada banyak, tadi sih ada beberapa tombol yang gak fungsi ya. Jadi ya solusinya ganti satu set keyboard. Kalau satu huruf doang itu jarang yang berhasil. Jadi solusinya ganti satu set keyboardnya. Sementara kita cari kuas dulu untuk bersihin sisa-sisa atau enggak kotor-kotoran ini, kita bersihin terlebih dahulu ya, biar nanti pas kita masangnya gampang. Ini udah lumayan bersih, dan keyboard yang barunya ini kita pasin terlebih dahulu ya. Kita masukin ke setiap lubangnya ini, setiap penguncinya ini, biar dia masuk. Dan nanti posisi keyboardnya biar tinggi, biar nggak tenggelam gitu, biar nggak ambles ya, amblas ke bawah. Kita tekan di setiap titik yang copot tadi, yang kita bongkar. Ini kita nanti untuk menguncinya lagi menggunakan plastik ya, entah plastik bekas ini yang kecil-kecil ini tuh, ini kita bisa pakai kembali karena itu kan dia plastik dan bisa meleleh. Jadi nanti kita akan pakai lagi ya, daripada ngotorin tempat, kita gunain kembali, kita balikin lagi ke laptopnya. Dan di sini kita siapkan solder ya, solder buat ya, ini memang udah terbiasa buat solder plastik. Kita akan menyolder di setiap titik keyboardnya ini tadi ya. Tapi ini saya solder nggak keseluruhan, jadi cuma beberapa aja. Itu udah lumayan aman. Yang penting pas pakainya nggak diteken kenceng, kecuali lagi marah mungkin bakalan kenceng kali ya nekennya. Tapi kalau ini ya usahain di setiap titik, tapi nggak di setiap titik itu. Kadang dia gimana ya, kayak penguncinya itu di sini, tapi nanti di bracketnya dia juga harus harus disolder lagi. Jadi di sini kita mensolder beberapa aja, nanti kalau plat atau bracket yang warna silver itu nanti kita pasang. Nanti di setiap titiknya itu harus kita kasih titik-titiknya itu kita solderin lagi ya, daripada kebuang dan ngotorin tempat, kita pakai lagi. Ini kalau untuk durasi pergantian keyboard itu bisa sampai 2 jam ya. Ya perlu ketelitian dan ya kehati-hatian juga itu pasti, dan biar hasilnya maksimal juga gitu. Ini untuk keyboardnya ini udah
beserta backlight ya, jadi nggak perlu keyboard yang lama dipindahin ke yang baru. Backlightnya yang lama itu masih bisa dipakai. Jadi kalau teman-teman mungkin beli keyboard yang belum ada backlightnya, di keyboardnya lama itu backlightnya masih bisa digunakan, jadi dilepas, jangan sampai sobek aja, jangan sampai sobek fleksibelnya juga. Kita pasang kembali untuk plat bracketnya ini ya. Ini durasinya udah nyampe 20 menit, ini bisa nyampe berapa menit nanti. Kalau saya ngerekam kemarin nyampe 1 jaman lebih ya. Mungkin dipercepat aja yang nggak penting, scan yang nggak penting. Ya ini di setiap titik kita solderin lagi. Ini saya percepat aja untuk mempersingkat waktu. Dan ini udah terpasang rapih ya untuk keyboardnya udah terpasang. Lanjut kita ini mana touchpadnya tadi. Ini touchpadnya ini perlu kita bongkar. Kita congkel dulu untuk melepas besinya ini. Kita servis terlebih dahulu ya. Ya, dan ini untuk touchpadnya udah selesai di servis. Ini lanjut kita pasang kembali. Kita pasang kembali ke posisi semula ya. Jadi nggak perlu diganti, nggak perlu ganti part. Ini masih bisa untuk di servis. Kita baut kembali, kita baut satu persatu di touchpadnya terlebih dahulu. Ya, ini udah selesai baut. Kita tes, kita cek dulu fungsinya. Kemudian kita pasang. Ini tadi ada knot, jadi kita usernya minta dibersihin di bagian lubang-lubangnya ini ya. Ini lubang speaker, tapi lubang speakernya ini di bagian bawah itu, yang dekat tombol kontrol ya, itu di pojok di samping kiri dan kanan itu. Nah, kalau nyampe atas itu dia cuma variasi aja. Kita bersihkan menggunakan sikat aja ya. Kita sikat-sikat di lubang-lubangnya ini sampai dia bersih, sampai benar-benar kinclong ya. Yang penting sampai debunya hilang aja. Kemudian kita pasang speaker. Kita ini kotor, masih kotor ini.
kita pasang kembali ke posisinya ya. Kemudian kita rakit kembali motherboardnya. Sebelumnya kita bersihkan juga thermal pasta yang sudah mengering ini ya. Ini udah lumayan kering dia, perlu untuk diganti sama yang baru. Kita pasang dulu, lalu kita bersihkan pastanya ini, dan juga kita bersihkan fan-nya ya. Untuk mempersingkat waktu ini saya cepatin aja karena hampir setengah jam ya, lumayan lama. Kita rakit kembali satu persatu komponen-komponennya, fleksibel kita pasang, dan thermal pastanya kita ganti sama yang baru. Ini kita olesan kembali yang baru, dan kita pasang heatsink fan ya. Ini kita kembali juga, jangan sampai lupa. Dan untuk chillboardnya kita pasang kembali. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, LCD kembali kita pasang. Udah bunyi ya, ini suara kentongan, udah malam. Kemudian ini terakhir kita pasang baterai. Ya, kita pasang soket baterainya. Ini udah lumayan bersih. Sekarang kita tutup, kita casingnya kita buat kembali. Kemudian lanjut kita tes running. Ini sudah masuk ke Windows-nya ya. Speaker ada suaranya, backlight ini aman ya. Kemudian kita tes kembali untuk tombol-tombol keyboardnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara ganti keyboard, pembersihan fan, dan servis touchpad ya. Tadi lupa nggak saya video dimana servisnya. Mungkin itu dapur juga sih ya, jadi nggak perlu di video juga. Jadi ini kita tes kembali keseluruhan untuk keyboardnya ini. Ini fungsi dari F1 sampai F9 ini berfungsi semua ya. Ini normal semua. Jadi sekian aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.